Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok A akan mempresentasikan tentang kesetimbangan benda tegar. Sebelum saya memulai presentasi, izinkan saya untuk mengenalkan anggota kelompok A terlebih dahulu. Ya, lanjutkan. Yang pertama ada saya sendiri, Mila Afifah Zeni, kemudian ada Jilan Fatina Syirah, selanjutnya ada Konita Syahidah, Husna Abidah Farahdani Azahra, dan yang terakhir ada Zaimah Turif Al-Mufidah. Lanjut. Sini ya enggak. Iya. Bisa kita lihat di sini ada gambar yang diletakkan oleh dua benda yang memiliki massa berbeda. Apa yang terjadi pada jungkat-jungkit tersebut? Jawabannya yaitu adalah seimbang. Mengapa hal itu bisa terjadi? Karena dua massa berbeda ditempatkan pada jarak tertentu sehingga menciptakan kesetimbangan. Lanjut. Bisa dilanjut. Kemudian di sini ada soal, bagaimana cara menyeimbangkan kedua papan tersebut? Jawabannya, massa benda yang lebih berat ditaruh pada jarak yang dekat dengan penumpu kuning, sedangkan massa benda yang lebih ringan ditaruh pada jarak yang sedikit jauh dengan penumpu kuning. Lanjut. Dan di sini kami melakukan percobaan dengan angka-angka yang berbeda. Yang percobaan pertama ada massa 15 kg yang kedua ada massa 15 kg di sebelah kanan dan juga massa 20 kg di sebelah kiri. Selanjutnya ada 5 kg. Pada percobaan kedua ada 5 kg di sebelah kanan dan 10 kg di sebelah kiri. Pada percobaan ketiga ada 10 kg sebelah kanan dan 15 kg di sebelah kiri. Bisa dilanjut. Kemudian ada soal selanjutnya, yaitu ada soal dari percobaan di atas, berapakah resultan momen gayanya sama ataukah beda? Mengapa hal itu dapat terjadi? Jawabannya yaitu sama, karena itu merupakan salah satu syarat dari keseimbangan benda tegar. Lanjut. Nah, apa ya? Yang selanjutnya yaitu ada soal, jika resultan momen gaya tidak sama, apa yang terjadi pada jungkat-jungkit? Jawabannya yaitu, jika resultan momen gaya tak sama, maka jungkat-jungkit tidak akan seimbang. Selanjutnya,
Jika lengan gaya makin panjang di salah satu sisi agar keseimbangan dapat terjadi, apakah gaya di sisi lain harus semakin besar? Jawabannya ya, karena besar gaya yang sama akan menghasilkan momen gaya yang lebih besar jika lengan gaya semakin besar. Selanjutnya, jika massa benda satu lebih besar daripada massa benda dua, bagaimana hubungan jarak benda satu dengan penumpu terhadap jarak benda dua dengan penumpu R2? Jawabannya, benda satu lebih dekat dengan penumpu, sedangkan benda dua sedikit lebih jauh dari penumpu. Ini dikarenakan massa bendanya sudah berbeda, dan jika ditempatkan pada jarak yang sama, maka keseimbangan tidak akan terjadi. Faktor-faktor apa sajakah yang dapat menyebabkan jungkat-jungkit seimbang? Yang pertama, berat badan. Yang kedua, berat kuasa. Yang ketiga, jarak beban ke titik tumpu. Dan yang keempat, jarak kuasa ke titik tumpu. Apakah kesimpulan dari percobaan ini? Kesimpulannya yaitu, pada jungkat-jungkit terdapat bagian penting yaitu tumpuan dan berat beban. Jungkat-jungkit akan seimbang jika memiliki berat badan yang sama pada kedua sisi. Dan kestabilan pada permainan ini sangat diperlukan mengingat berat badan pada anak berbeda-beda. Jika jungkat-jungkit tersebut dinaiki oleh dua orang dengan berat anak yang berbeda dan berat badan yang berbeda pula, maka posisi duduk anak tersebut ada yang dekat dengan poros dan ada yang menjauhi poros, agar dapat dicapai sebuah keseimbangan. Nah, apabila poros atau penumpu papan jungkat-jungkit tersebut diletakkan di sebelah pinggir, akan sulit didapatkan keseimbangan walaupun jarak benda dengan poros sudah jauh. Dan usaha yang digunakan akan semakin besar, karena syarat sebuah benda agar seimbang yaitu resultan gaya yang bekerja pada partikel tersebut sama dengan 0. Nah, sekian presentasi kelompok dari kelompok A. Mohon maaf jika ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.